Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang pemirsa. Kami di sini dalam program talk show. Pada siang kali ini kami langsung mengundang Bapak dosen kami dari Fakultas Dakwah, yaitu Bapak Kun Aziz tentunya. Dan juga dalam perbincangan kali ini yaitu berkaitan dengan tema yang baru-baru hangat kali ini, yaitu tentang pesantren, yang dimana pesantren yang umumnya itu merupakan tempat mencari ilmu, akan tetapi malah sekarang seakan-akan santri dan santriwati itu malah dapat petaka seperti itu. Maka dari itu mungkin kami langsung ke Bapak Kun Aziz. Apakah sekarang orang tua masih layakkah untuk memberikan atau memondokkan putra-putranya ke pesantren seperti itu? Terima kasih. Ini pertanyaan yang berat sesungguhnya ya, karena di tengah harapan para orang tua untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang menjanjikan, ternyata salah satu lembaga pendidikan khas Indonesia, yakni lembaga pendidikan Islam khas Indonesia, yakni pesantren itu menghadapi satu citra yang kurang baik gitu ya. Mungkin beberapa hari ini berbagai media, baik media massa cetak, media massa penyiaran maupun media massa online itu memberitakan beberapa kasus-kasus yang menimpa pondok pesantren. Nah, terus kemudian dari pemberitaan kemudian tercipta opini. Nah, sebagian saya juga menemukan persepsi di sebagian orang tua itu mengatakan apakah pendidikan pesantren masih layak gitu ya. Pertanyaan tadi itu menjadi satu berdasarkan ya pengamatan kemudian diskusi dengan para orang tua, hari ini mereka masih percaya bahwa pesantren itu masih menjadi harapan, tentunya dengan melakukan seleksi-seleksi, karena kan berbagai alasan itu orang tua memilih pondok pesantren itu banyak hal, karena satu pondok pesantren itu masih menjanjikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang mumpuni ya, yang lengkap ya, karena mereka di situ bisa langsung belajar dari kitab sumber-sumber aslinya, terus kemudian mereka dibimbing oleh seorang kiai atau ulama yang mumpuni dari sisi keilmuan. Kemudian yang ketiga, ada yang diharapkan, yaitu salah satunya adalah akhlak atau moralitas yang hari ini barangkali hilang dari sebagian para generasi kita hari ini. Ya, itu mungkin barangkali motif-motif yang masih dijadikan sebagai salah satu alternatif kenapa pesantren meskipun ada gelombang opini yang negatif, tetapi orang tua masih menjadikan pesantren sebagai alternatif. Nah, itu yang penting. Oke. Maka dari itu tentu pesantren kali ini tetap menjadi sangat efektif lah untuk memondokkan para putra-putranya sekalian. Namun di sisi lain sering muncul berita-berita yang dimana itu mungkin sangat membuat para santriwati ataupun santri apa ya Pak, mungkin langsung down terhadap kasus-kasus yang mungkin sudah marak kemarin. Maka dari itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut, tentang mungkin kasus yang di Pati itu, yang kiai mencabuli kalau nggak salah 50 santriwati yang dicabuli seperti itu. Jadi kalau dari sisi teori, informasi itu kan menjadi salah satu persepsi yang dijadikan sebagai bahan bakar ya. Jadi orang mempersepsikan sesuatu kan salah satu dari informasi. Nah, kebetulan informasi ini cukup viral ya, apalagi kemudian di era sekarang di mana orang tua juga sangat familiar untuk mengakses itu. Jadi persepsi itu memang terbangun karena ada gelombang informasi yang sedemikian masif gitu ya. Betul. Tetapi sebenarnya itu hal yang wajar, karena kalau kita lihat dari sejarah pesantren itu kan, pesantren kita misalnya kita nggak usah jauh, di Pasuruan ada Sidogiri. Sidogiri itu sudah berdiri 1745. Jadi jauh sebelum ada Indonesia. Itu
menjadi basis pendidikan yang paling baik yang saat itu ada masa pendudukan pemerintah kolonial Belanda kan. Jadi pesantren saat itu udah memulai dengan perjuangan yang sangat mandiri gitu ya, menghadirkan satu pendidikan dan keilmuannya juga diperoleh dengan sangat baik karena mereka rata-rata belajar di Timur Tengah ya, di Arab Saudi. Kita tarik lagi misalnya paling jauh itu di wilayah Pacitan itu ada Pondok Termas, ada tokohnya Syekh Mahfud At-Tarmasi, itu 1820 ya kan. Jadi berikutnya setelah Sidogiri ada Termas itu yang juga melahirkan para ulama di tempat terpencil yang basis perlawanan sebenarnya basis perlawanan terhadap kolonial. Jadi saat itu orang memondokkan putra-putrinya di pesantren itu tidak hanya giroh satu keilmuan saja, tetapi ada giroh perjuangan di situ, membela mereka dari penjajahan. Jadi saat itu ada spirit perjuangan yang muncul dari situ. Oleh karena itu bagaimana sekarang, nah pesantren saat ini juga bisa melakukan satu bentuk perlawanan baru sebenarnya. Melalui apa? Melalui media-media yang dimiliki pesantren. Betul. Mulai hari ini saya amati misalnya kayak Tebu Ireng Online, itu sudah mulai melakukan satu proses edukasi gitu ya. Bahwa kalau pesantren itu konsisten dengan nilai pesantren, pasti dia tidak mungkin akan melakukan satu bentuk tindakan-tindakan yang amoral kepada santrinya, karena itu pasti bertentangan dengan logika pendidikan di pesantren. Bagaimana agama kemudian menindas ya, agama kemudian melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama, itu sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Oleh karena itu saat ini pesantren saya lihat melalui media-media online yang dimiliki melakukan satu proses edukasi gitu ya. Betul. Dan ini saya kira nanti yang akan bisa menjernihkan situasi ini gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau dalam perspektif media itu kasus yang kecil itu sebenarnya kan tidak menggambarkan realitas yang seluruhnya. Ini disebut kasuistik ya. Jadi kalau perspektif kasus itu kan tidak boleh satu kasus itu kemudian digeneralisasi kepada kasus yang lain atau tempat yang lain. Misalnya terjadi di Pati, jangan kemudian kasus ini kemudian dipukul rata kepada berarti pondok pesantren berpotensi. Tidak begitu, karena ini case itu berarti harus dilihat dulu tiap kasusnya, ini kenapa terjadi, ini bagaimana latar belakangnya, proses cara pandangnya kok bisa berubah terhadap santri bagaimana. Nah itu yang saya kira perlu juga dipahami oleh media. Jadi media massa itu jangan kemudian menjadikan satu peristiwa ini kemudian menjadi satu bentuk pemberitaan yang seakan-akan mewakili. Nah itu yang saya sebut sebenarnya untuk menggambarkan, kalau sekarang kita catat ada 42.139 pondok pesantren di Indonesia, satu kasus itu nggak mewakili. Karena masih banyak pondok pesantren yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tetap ya kan menjaga moralitas itu. Mungkin dari sekian ribu itu juga Pak bisa mengkolaborasikan dengan apa yang namanya sekarang media massa. Maka dari itu kan media massa sekarang salah satu informasi yang cepat untuk tersampaikan kepada masyarakat tentunya. Salah satunya yang di Pati kemarin itu kan gara-gara masyarakat dapat informasi di media massa. Maka dari itu perlu rasanya untuk membangun citra mungkin ya Pak, bagi pesantren-pesantren untuk lewat media massa seperti itu. Ya, pesantren bisa memberikan satu edukasi juga melalui media massa. Artinya ada opini-opini yang dibangun di media massa itu penting gitu ya. Kenapa? Karena untuk menjernihkan persoalan ini sebetulnya bukan persoalan yang mewakili wajah pesantren. Ini wajah yang mencoreng pesantren. Nah, jadi posisi seperti itu sangat penting untuk diedukasi gitu. Dan saya lihat beberapa opini tulisan dari beberapa kiai, beberapa pengasuh pondok pesantren sudah muncul di media massa untuk menjernihkan ini, bahwa ini adalah tetap harus dikatakan bentuk pelanggaran. Jadi tidak boleh misalnya dikatakan bahwa sesuatu yang sudah jelas namanya hubungan laki-laki perempuan yang tidak sah kan atas nama apapun kan kalau nggak sah tetap tidak boleh gitu. Atas nama misalnya pengobatan, atas nama kasih sayang, tapi kalau tetap tidak diikat dengan ikatan pernikahan kan tetap nggak boleh gitu. Dan itu sudah maklumun minatin bidaruruh, artinya sudah dipahami oleh
orang-orang kalangan ulama-ulama di pesantren bahwa ini kehormatan gitu ya, yang harus dijaga gitu ya. Jadi tidak boleh atas nama apapun kemudian menafikan sesuatu yang sudah dilarang dalam agama. Nah, itu prinsip menurut saya yang hari ini juga sudah mulai digaungkan, mulai diopinikan, tentu dibantu dengan media sosial ya. Media sosial yang hari ini mungkin cukup masif ya. Jadi media massa, media sosial bisa berkonvergensi membangun opini yang baik gitu saya kira. Nah, itu yang menurut saya itu penting gitu. Jadi saat ini semua pihak perlu melakukan edukasi itu, termasuk saya kira kalangan kampus gitu ya. Kampus perlu juga mungkin melakukan riset gitu ya. Riset kenapa ini kok ada fenomena seperti ini gitu ya. Jadi dilihat akar masalahnya gitu ya. Kenapa? Itu kan pasti ada cara pandang yang berubah kan. Cara pandang yang berubah. Ya, kenapa terjadi sebuah pelecehan terhadap santrinya? Nah, itu kan berarti ada cara pandang yang berubah. Dalam konteks komunikasi itu pola pikir itu akan menentukan tindakan. Berarti ada cara pandang yang berubah itu. Ya, kenapa orang sampai melakukan seperti itu? Nah, itu yang mungkin barangkali perlu riset-riset lebih jauh gitu ya, yang nanti menjadi riset-riset ilmiah gitu ya. Faktornya apa? Yang mempengaruhi apa? Dari mana pandangan itu muncul kan bisa kan? Betul. Kok muncul seperti itu gitu ya? Ya walaupun dari perspektif mungkin dilihat dari potensi manusia, semuanya punya namanya sexual harassment gitu ya. Naluri seksual orang laki-laki tertarik pada perempuan, perempuan tertarik pada laki-laki. Tapi dalam Islam kan, dalam tradisi pesantren kan diketahui bahwa oh pesantren putri sama laki-laki pasti bisa kan? Dipisah itu kan tugasnya untuk menjaga kan. Terus kemudian kewajiban menutup aurat itu kan salah satu yang ada dalam tradisi pesantren. Terus kemudian tradisi ghalabatul basar, menundukkan pandangan, itu kan bagian dari upaya-upaya untuk membingkai agar halal yang berpotensi melanggar syariat itu diatur gitu. Nah, itu tradisi-tradisi itu kalau tetap konsisten dilakukan, ya saya kira dan saya yakin nggak mungkin akan terjadi kasus-kasus pelecehan terhadap santriwatinya itu. Nah, itu yang mungkin barangkali perlu dikritisi ya, dicermati gitu. Jadi untuk yang selanjutnya mungkin ini berkaitan tentang kepercayaan dari orang tua terhadap adanya, yang dimana sekarang sudah sangat takut. Maka dari itu perlulah rasanya mungkin terhadap orang-orang tua untuk melihat di sosial media yang sekiranya itu pondok pesantren mengakses ataupun menginformasikan di media massa tentang pesantren yang memiliki citra positif seperti itu. Maka dari itu yang selanjutnya, pesantren sebagai gudang ilmu, maka dari itu pengawasannya terhadap anak-anak ataupun santri-santrinya nanti itu bisa dikatakan menjaga citra positif, dan hal itu mungkin berkaitan dengan yang namanya trust issue mungkin Pak yang sekarang gitu. Ya, saya kira semuanya pihak kan harus berpikir ya. Ini persoalannya yang dihadapi siapa? Lembaga pendidikan kan? Nah, kita juga di Kementerian Agama ada desain pesantren kan yang mengatur itu. Jadi pesantren yang misalnya melakukan pelanggaran perlu dilakukan verifikasi ulang status pesantrennya, dan itu akan dilakukan oleh Kementerian Agama kan, untuk melakukan satu bentuk edukasi sekaligus penindakan gitu ya. Dan saya lihat beberapa yang melanggar itu kan juga dilakukan satu pencabutan izin gitu ya itu. Jadi itu salah satu treatment ya yang dilakukan. Terus kemudian kalau menyangkut kasus pidana itu ya berarti pihak aparat yang berwenang untuk menangani pidananya itu. Jadi memang harus ada efek. Kalau ini pelanggaran memang harus ada efek jerahnya. Kalau nggak ada efek jerahnya itu berarti agama itu nggak mengatur, nggak melindungi orang yang mengalami satu bentuk misalnya penindasan seperti itu. Nah, ketika sudah banyak kasus-kasus yang seperti itu, perlu rasanya untuk Kementerian Agama ya mungkin Pak, untuk memberikan yang kata Bapak tadi, memberikan efek jerah
untuk menghukum mungkin secara maksimal lah mungkin di ranah hukum seperti itu mungkin. Beberapa kasus sebenarnya sudah dilakukan itu ya, seperti kasus di Jawa Barat yang sebelumnya sudah muncul juga itu kan, sampai pada tindakan yang paling berat secara pidana itu kan ya. Jadi dari satu sisi kesalahan apalagi pidana itu memang harus disebut ranah hukum. Sama dengan kasus sekarang ya, koruptor ya harus ditindak misalnya seperti itu kan. Jangan karena dia menteri, jangan dia penguasa kemudian tidak dilakukan tindakan. Dan itu juga bisa memberikan efek jera kan, efek jera beberapa kasus-kasus. Walaupun sampai hari ini belum sampai misalnya kasus korupsi itu kan, pemiskinan itu belum dilakukan walaupun sudah ada desakan untuk memiskinkan para koruptor itu. Karena kalau hanya dihukum sebentar ya kan, dia masih untung banyak tidak gitu kapok ya kan, nggak kapok karena untungnya masih banyak kan gitu, seperti itu. Nah ketika bicara lembaga pendidikan maka proses edukasinya juga ada lembaga kan di kementerian juga, diantaranya Ditjen Pesantren itu yang melakukan satu bentuk penindakan terhadap hal-hal yang melanggar itu ya, pencabutan izin. Terus kemudian saya kira ya tindakan hukum itu yang paling efektif saya kira kalau itu sudah menyangkut, apalagi orang tuanya melapor kan, korban itu sudah ada. Berarti kalau ada laporan jangan aparat penegak hukum itu berhenti. Nah kalau berhenti kan berarti ada permakluman gitu ya, ada permakluman sehingga tidak ada tindakan tegas itu, seperti itu. Jadi para orang tua juga sekarang mungkin barangkali saya beberapa kali diskusi juga mulai selektif gitu, memastikan ini pesantrennya ini ya harus selektif kemudian mencari sanad ya. Kalau kita tradisi pesantren sanad kan, sanad keilmuan. Ini dari jalurnya siapa, jalur kiai, terus kemudian berguru di mana, semuanya sampai di tingkat mazhabnya itu udah diketahui. Jadi sekarang ini dengan adanya peristiwa itu juga orang tua lebih selektif, lebih berhati-hati gitu ya. Dan saya kira penting gitu ya, biar nanti juga pesantren yang tidak kredibel misalnya itu akan terseleksi secara alami. Orang tua juga akan pikir-pikir untuk memondokkan di situ. Kenapa? Karena melihat kredibilitasnya itu tadi. Nah, tetapi jangan lupa bahwa pesantren ini sudah berkontribusi besar pada pembangunan moralitas bangsa. Karena jauh sebelum Indonesia merdeka itu pesantren sudah ada, dan pesantren lah yang berjuang untuk ikut serta memerdekakan Indonesia pada waktu itu, melawan penjajahan Belanda. Itu kan kalau kita lihat resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari itu kan dari kalangan santri itu yang berjuang itu. Jadi jangan karena hanya satu peristiwa kemudian ini habis. Nah ini nggak boleh. Jadi tidak boleh kemudian kalau di peribahasa itu akibat nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi tidak boleh kemudian mengeneralisir, tetapi kita sebagai ya juga sebagai orang tua melakukan seleksi, proses verifikasi lah, kira-kira ini mana yang sanadnya itu keilmuannya itu muktabar gitu ya. Itu yang saya kepenting. Kalau yang di timur ini mungkin ada pondok pesantren atau diri mungkin ya Pak, ada pondok pesantren. Kita kan ada pesantren Jember ada 621 yang tersebar di 249 desa ya, di 31 kecamatan. Jadi Jember ini memang sangat identik dengan kota santri gitu ya. Sehingga kalau kita jalan ke desa itu hampir selalu ada pondok pesantren. Ya cukup banyak ya, ada Al-Qadiri, ada Nuris, ada Suniyah Kencong gitu ya. Dan juga pesantren-pesantren lain yang khusus, misalnya mengkhususkan pada Pondok Putri, ada Asidiki Putri di Talangsari kan, ada Darussolah ya, terus kemudian juga Madinatul Ulum Jenggawa. Jadi cukup banyak yang bahkan sekarang ini tidak hanya pendidikan formal ya, tidak hanya non formal, tapi pendidikan formal sudah dimulai oleh pesantren, bahkan sampai perguruan tinggi. Beberapa pesantren itu sudah mempunyai perguruan tinggi, dan itu dengan kemampuan dia yang sangat mandiri gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga salah satu bahwa pesantren mampu
mengelola lembaga pendidikan itu dari dasar sampai perguruan tinggi. Ini kan sebetulnya menjadi salah satu bentuk garansi bahwa kemandirian pesantren itu sebenarnya sangat mumpuni untuk memberikan bekal kepada anak-anak bangsa, terutama karena kita kebetulan ditakdirkan oleh Allah itu mayoritas muslim terbesar bahkan di dunia ya. Indonesia itu penduduknya nomor 4 besar di dunia. Ada Cina, ada India, ada Amerika. Nah, keempat itu Indonesia. Jadi kita 287 juta jiwa itu. Nah, itu kan mayoritas muslim. Jadi wajar kalau kemudian kita ikut mewarnai bahwa pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin itu tumbuh dari pesantren. Ya, dari pembelajaran kitab kuning, kemudian juga penguatan. Mulanya kalau di Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 itu jelas fungsi pesantren itu undang-undang ya, pemerintah mengakui dalam Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 itu pesantren itu berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan yang ketiga jangan lupa pemberdayaan masyarakat. Coba bisa kita lihat misalnya Sidogiri ya, dengan ribuan alumninya itu kan udah berapa aset pemberdayaan masyarakat yang berputar di situ, mulai dari misalnya kuliner ada di situ, ATK kebutuhan alat tulis dan lain sebagainya, termasuk pengajaran ini dalam bentuk kitab. Jadi sangat kuat sekali. Jadi saya sebagai orang yang pernah di media itu tidak setuju kalau kemudian media itu membombardir habis-habisan hanya gara-gara satu kasus. Sementara tadi yang 42.000 pondok pesantren nggak semua terekspos. Tapi hanya gara-gara satu ini berhari-hari itu digempur semuanya opini negatif tentang pesantren. Nah, itu menurut saya realitasnya itu semu atau bias reality seperti itu. Bias reality. Pesan Pak, pesan terhadap orang tua yang masih ragu ya, teman-teman. Masih ragu terhadap lembaga pesantren yang sekiranya itu mungkin sudah sangat sangat bagus lah di pesantren. Tapi ada masih orang tua yang ragu terhadap ya betul Pak, begitu. Yang pertama, kalau saya tetap yakinkan karena juga anak-anak saya pondokkan semuanya ya. Yang pertama ya ada di Nganjuk, yaitu yang pertama yakinlah bahwa pendidikan Islam di pesantren itu lembaga pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita memondokkan itu memang tujuannya adalah apa? Untuk memberikan satu bekal keilmuan. Keilmuannya itu dunia akhirat loh pesantren. Jadi kalau di kehidupan pesantren itu kan ada panca jiwa pesantren kan, mulai dari kemandirian, kesederhanaan, ada ukhuwah, ya. Terus kemudian di situ juga ada pembelajaran yang sumber-sumber kitabnya itu kitab-kitab yang muktabar, artinya bisa dijadikan sebagai landasan kuat di dalam kita menjalani kehidupan itu. Satu. Yang kedua, juga pesantren sekarang juga menyiapkan sumber daya manusia yang sangat adaptable gitu ya, mampu menjawab tantangan zaman gitu ya. Contohnya misalnya sekarang muncul pesantrenpreneur, pesantren yang juga menyiapkan entrepreneurnya. Jadi mereka diajari pertanian, diajari untuk membuat produk UMKM gitu ya. Bahkan juga pesantren sangat adaptable dengan perkembangan teknologi komunikasi. Nah, kalau kita lihat sekarang pesantren-pesantren itu juga memiliki media-media yang cukup baik gitu ya. Saya contohkan Sidogiri karena saya pernah riset di Sidogiri itu, dia membentuk LPP, Lembaga Pers Pesantren. Itu persnya pesantren, jadi jurnalistiknya jurnalisme pesantren. Itu sudah sangat media cetaknya ada, media online-nya ada, ya. Yang itu kemudian bisa menjadi salah satu kekuatan untuk mengopinikan, untuk memberikan edukasi. Itu satu. Yang kedua juga beberapa pesantren sekarang pembelajarannya juga bisa diakses melalui online. Nah, artinya pesantren tidak hanya sekedar di dalam, tapi keluar pun, misalnya kalau kita lihat di
TV Sukorojo, Salafiyah Sukorojo itu kan ada TV-nya, ada TV pesantren ya, yang itu pembelajaran Kitab Kuning bisa diakses, atau Pondok Pesantren Al Bidayah itu kan ada aplikasi digitalnya yang bisa kita pembelajaran Kitab Kuning di situ. Jadi dari situ orang tua menurut saya tidak perlu ragu-ragu, yakinlah bahwa pesantren memberikan bekal yang cukup. Nah, tentu yang kedua, orang tua tetap harus melihat jalur sanatnya itu. Nah ini, jadi tetap ya dia, dan saya yakin orang tua itu pasti akan melakukan satu pemilihan-pemilihan berdasarkan usaha kerasnya, karena dia ingin menitipkan anaknya di pesantren itu kan nggak main-main gitu ya. Nah, dia mencari dulu ini jalurnya dari mana, sanatnya siapa. Nah itu yang menurut saya penting. Jadi tetap lakukan verifikasi pesantren-pesantren yang sudah kredibel lah, kalau dalam istilah sekarang kredibel itu. Terus kemudian yang berikutnya, orang tua juga bisa belajar sebenarnya dari pesantren kenapa selama ini bertahan dari era Belanda sampai sekarang bisa bertahan, bisa eksis ya. Artinya berarti kan di situ ada kemampuan manajemen pesantren yang luar biasa, yang mengelola pendidikan secara baik gitu ya. Ada pesantren-pesantren yang mampu membangun SDM-nya sehingga bisa menciptakan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Nah, berarti di situ kan pesantren mampu memberikan satu akses pendidikan yang cukup luas gitu ya, seperti itu. Jadi orang tua bagi kita mungkin itu yang saya kira penting gitu ya. Jadi yang pertama, hilangkan keraguan bahwa itu kasus yang itu memang pelanggaran. Jadi kita harus fair begitu. Kita harus fair ngomong itu pelanggaran. Jadi kalau pelanggaran berarti ya tidak perlu kita ikuti kan begitu. Berarti cari pesantren yang sudah terbukti ya kan, sudah melahirkan banyak generasi yang cukup banyak dari tahun ke tahun. Itu kan salah satu kita memverifikasi kan dari track recordnya pesantren itu. Dan sekarang rata-rata pesantren juga tidak tertutup kan, terbuka, ada websitenya, ya ada rekam jejaknya, sejarahnya, kemudian proses pembelajarannya, terus kemudian ustadz-ustadznya pun juga ditampilkan kan di situ. Kita bisa kontak person. Jadi kalau ada apa-apa pun sebenarnya bisa dilacak, bisa diverifikasi. Nah, saya kira itu yang paling penting gitu ya. Jadi teman-teman, pemirsa sekalian, ketika di baju putih cuma ada titik hitam, itu jangan dipandang titik hitamnya, akan tetapi masih ada titik putih yang banyak seperti itu. Ketika sudah pesantren cuma yang rusak satu lembaga, maka masih banyak pesantren yang banyak seperti itu yang mempunyai citra-citra positif. Jangan sampai kita ragu terhadap orang tua untuk mendoakan putra putrinya sekalian. Pesantren adalah pembentukan moralitas yang cukup baik. Maka dari itu saya Ahmad Rizkyati terima kasih atas program talkshow kali ini yang sudah menjadi pembicara, sudah menjadi speaker pada siang kali ini. Terima kasih Pak Kun Aziz. Cukup dari kami. Terima kasih. Mungkin kita kembali ataupun kita bincang-bincang di program selanjutnya. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kun Aziz berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 119 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Maka dari kesimpulan yang sudah disampaikan bahwasanya ketika orang tua sudah ragu, dirasa ragu dengan isu
pesantren yang kemarin viral, maka carilah tempat sekarang yang memang benar, yang mempunyai kredibel dan juga mempunyai sanad yang benar seperti itu. Itulah yang dapat kami sampaikan dalam talk show kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.